Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Selamat datang di acara talk show Racana IAIN Pontianak. Dan untuk kakak, hari ini adalah talk show yang perdana yang dilaksanakan Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah dalam rangka semarak Hari Jadi Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah. Dan untuk Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah telah berdiri sejak tanggal 29 September tahun 1999, dan tepat pada hari ini tanggal 29 September tahun 2020 Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah sudah berdiri dan mengukir sejarah selama 21 tahun. Mari bersama-sama kita ucapkan selamat Hari Jadi Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah yang ke-21 tahun. Baiklah kakak-kakak, hari ini talk show Racana IAIN Pontianak akan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai hari ini tanggal 29 September hingga 1 Oktober dalam rangkaian semarak Hari Jadi Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah. Dan kita akan menghadirkan kakak-kakak para narasumber selaku penggagas ataupun pelopor pramuka IAIN Pontianak dan perintis Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah. Dan dengan harapan semoga Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah semoga selalu berkarya dan menciptakan karya-karya yang baru dengan bisa mengukir sejarah baru kembali dan bisa bersemangat dan bersinergi untuk Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah. Baiklah, biar tidak berlama-lama, langsung saja hari ini saya di tengah-tengah acara talk show hari ini ditemani oleh kakak yang menjadi narasumber adalah salah satu pelopor pembangun pramuka IAIN Pontianak. Nah, mungkin yang udah melihat pamflet udah tahu ya kakaknya siapa. Dan hari ini saya ditemani oleh Kak Sumarman. Boleh Kak Sumarman bergabung bersama saya untuk semarak Hari Jadi Racana Abdurwas Rabiatul Adawiyah. Selamat, assalamualaikum Kak Sumarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin sempat drop ya Kak dan kondisi Kak Sumarman. Ya betul. Ya. Dan semoga kita untuk masa pandemi saat ini kita harap dan berdoa selalu kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat dan keamanan untuk saat ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik Kak, untuk hari ini kita akan talk show-nya tentang pramuka. Nah, untuk kakak ini kan sendiri salah satu pelopor atau penggagas pramuka di IAIN Pontianak. Nah, kita ingin sedikit kepo nih Kak. Nah, karena mungkin yang angkatan tahun di atasnya mungkin sudah tahu sejarahnya. Mungkin dari kami yang di angkatan bawah-bawah, karena kita juga sudah lama tidak bertemu ya Kak. Hari ini kita diberikan Allah untuk bertemu dan bisa bercerita kembali kilas Racana Pramuka IAIN Pontianak. Baik Kak, yang saya ingin tanyakan dulunya gimana sih Kak awal mulanya Pramuka IAIN itu bisa berada di kampus gitu Kak? Ini kelas balik ya? Iya, kelas balik Kak. Kelas balik ya, awal-awal di tahun 99 kalau tidak salah saya itu. Tadi 21 tahun ya? Iya, 21 tahun Kak. Tahun 99. Di awal kita pada saat masih STAIN dan masih Fakultas Tarbiyah dulu, yang ada itu hanya senat mahasiswa
dan resimen mahasiswa. Oh, berarti dua Hanya dua organisasi organisasi kemahasiswaan. mahasiswa. Kemudian kita coba rembuk, waktu itu saya, kemudian Kak Ria Hayatul Nur Fatwa yang kebetulan juga menjadi anggota DKD waktu itu. Kemudian dengan Kak Uli Nasrullah, ya, kami bertiga bahas-bahas, bincang-bincang, coba-coba lah ke Wartel Cabang. Nah, di Wartel Cabang kita dapat info bahwa di Stein Pontianak, ya 99 itu udah jadi Stein ya. Di Stein Pontianak itu sebenarnya sudah ada gugus depan. Cuma gugus depannya pangkalannya ada di Madrasah Aliyah Syarif Hidayatullah. Dengan satuan hanya ambalan, ya pendeganya nggak ada. Oh, berarti hanya penegaknya saja. Penegaknya saja. Dan penegak itu pun dari Masyahid. Oh, Masyahid. Artinya mahasiswa belum ada satupun yang jadi anggota pramuka saat itu. Iya. Nah, kemudian ya karena gugus depannya sudah ada, jadi kita pada prinsipnya tidak lagi membuat gugus depan, tapi hanya satuan. Ya, Satuan Racana. Nah, di Racana ini kemudian kita beri namalah dengan Racana Abu Nuwas dan Rabiatul Adawiyah. Ya. Nah, untuk sampai saat ini mungkin juga perlu diketahui oleh semua anggota pramuka yang ada di YN Pontianak bahwa tinggal gugus depan Syarif Hidayatullah Pontianak yang menjadi kenangan ya. Ya, benar Kak. Dari sisa sejarah kita yang merupakan bagian dari UIN Jakarta. Jadi kita dulu adalah Fakultas Tarbiyah cabang YIN Jakarta, YIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dulu ada Masjid Syarif Hidayatullah. Sekarang sudah berubah menjadi Masjid Abdurrahim Mahmud. Oh, berarti awalnya itu Syarif Hidayatullah ya, Kak? Kemudian dulu ada Madrasah Aliyah Syarif Hidayatullah. Sekarang sudah berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3. Oh, yang 3. Ya. Nah, sekarang yang tersisa tinggal kita. Iya, tinggal Gugus depan Syarif Hidayatullah. Iya. Nah, itu tinggal itu yang kemudian menjadi bukti bahwa kita ada koneksi dengan YN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, ya. Kemudian dengan terbentuknya Pandega yang ada di YIN di Stein ya saat itu dan sekarang di YIN, kita berharap terutama waktu itu kan Fakultas Tarbiyah ya. Iya, Kak. Nah, Fakultas Tarbiyah ini kan kita berharap seluruh guru yang dihasilkan oleh Fakultas Tarbiyah itu juga sekaligus merangkap sebagai pembina fakultas. Nah, itu harapan kita dulu seperti itu. Nah, tentunya harus kerjasama dengan kuartir ya, kuartir daerah terkait dengan penyelenggaraan khusus mahir dasar dan sebagainya, KMD, KNL dan seterusnya lah ya. Syukur-syukur kalau di antara kakak-kakak Purna Racana nanti ada yang sampai ke KPD, KPL. Amin, semoga ya Kak dengan harapan itu. Nah, karena kita juga dulu berharap gugus depan kita di sini menjadi gugus depan yang lengkap. Ya. Yang lengkap ini artinya kalau kita lihat di sekitar kita saat itu SD 1 itu tidak ada gugus depannya. Jadi cuma sekarang udah jadi tempat parkir, jadi ya kita kehilangan satu satuan di situ sih, agak nggak ada lagi. Kemudian SMP 10 juga kita ajak gabung, juga ternyata enggak. Terpisah jadinya. Ya, terpisah. Nah, kita berharap tadi semua satuan itu siaga yang ada di SD 1, penggalang yang ada di SMP 10, penegak yang ada di Masyahid, ya, dan pendega yang ada di YIN Pontianak itu menjadi satu pangkalan di gugus depan Syarif Hidayatullah. Nah, dengan demikian proses pendidikan di gerakan pramuka itu betul-betul sempurna. Nah, cuma
seiring dengan berjalannya waktu, SD 1 hilang, Iya. berubah jadi tempat parkir, Parkir jadi tempat parkir yang sangat megah. Masahid berubah jadi Mantiga. Iya. Nah, saat ini yang tersisa hanya tinggal Pandega. Nah, kemudian kita juga berharap tetap seperti semula menjadi pembina, maka diadakanlah kegiatan lomba perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Ya, Perjusami Kak. Perjusami, Ya. yang sampai sekarang udah keberapa ya? Yang untuk tahun ini sebenarnya 13 Kak. 13 ya? Iya. Nah, itu ide awalnya karena kita tidak punya siaga, tidak punya penggalang ya. Jadi, dan yang ada di sini adalah penegak pandega yang dalam tanda kutip itu adalah pembina, pembantu pembina. Maka kita tidak uji pembinanya, kita uji anak buahnya. Iya, golongannya ya Kak. Ya. Tingkatan. Jadi para pembina pendega yang ada di sini itu kita berharap dapat bergabung dengan pangkalan-pangkalan yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian mereka membina di situ. Nah, setiap 1 tahun sekali mereka bawa binaan mereka ke YIN Pontianak, kemudian kita uji. Iya, dilombakan ya Kak. Dilombakan. Iya. Nah, itulah asal mula Perjusami sampailah sekarang. Jadi yang kita uji itu anak didiknya, Iya, bukan didik. pembinanya. Ya, gini Kak, kita juga kan tadi katanya yang menggagas awalnya itu kakak yang seperti yang kita ketahui untuk di catatan, untuk catatan sejarah itu ada yang menuliskan untuk yang penggagas itu ada Kak Suparman, Kak Kusnan, Kak ya. Nah itu awal mulanya tuh karena apa Kak? Apakah karena ternyata pramuka Pandega ini sangat perlu di kampus atau gimana awal mulanya untuk menggagas Racana Pandega itu tersendiri di kampus YIN gitu? Ya, kalau dilihat dari dasar bisa dibilang ya kami semua orang pramuka. Oh iya. Ya, artinya Kak Yaya anggota di DKD kan, Dewan Kerja Daerah. Dewan Kerja Daerah. Nah, saya dulu adalah andalan koordinator urusan latihan di koordinator gerakan pramuka yang ada di Gontor. Oh di Goto. Nah, posisi saya ada di Angkulat. Angkulat itu adalah koordinator urusan latihan. Nah, ketika kita sampai kemari, tidak ada pramuka di sini. Nah, ketika tidak ada pramuka ya, kita kan juga pengen ya Mendirikan apa, eksis gitu ya. Eksis ya. Kerja eksis, mau ikut menwa kita nggak bisa, Iya. mau ya ke senat juga kita tidak di HMI juga tidak di PMII kan, karena waktu itu persaingan di senat jadi antara dua itu. Nah, kita bentuklah pramuka, sama juga dengan UKM UKK yang baru-baru yang muncul. Ya, ketika ada aspirasi, kemudian bagaimana supaya itu terwujud, dibentuklah menjadi sebuah organisasi. Nah, cuma memang jadi muncul ada sedikit problem ya di awal-awal. Di awal gitu. Oh berarti ada pro dan kontra ya Kak di awalnya. Ya, antara di satu sisi nyebutnya UKK Pramuka, Iya. di sisi yang lain nyebutnya gugus depan. Oh berarti itu ada 2 cabang ya Kak? Bukan 2 cabang, itu sebenarnya satu barang. Iya. Cuma dilihat dari 2 sisi ya. Oh dilihat sudut pandangnya ada 2 Kalau sisi. dilihat dari segi struktur organisasi gerakan pramuka, Iya. kita disebut dengan gugus depan. Ya gugus depan. Tapi kalau dilihat dari struktur organisasi YIN Mahasiswa, Pontianak ya. atau kemahasiswaan, kita disebut UKK Pramuka. UKK Pramuka. Nah, uniknya kapan? Ketika terjadi pelantikan. Ya itu kejadiannya gimana Kak? Nah, Apakah ada Jadi- problem yang Kak Kwarca pengen melantik, ke Pak Rektor juga pengen melantik. oh iya karena juga Nah, struktur ya Kak? akhirnya pas kebetulan Kak Kwarca duluan kan. Nah, akhirnya kita sempat diomel sama Pak Rektor waktu itu, dipanggil. Nah, kalau memang saya dipanggil ke situ bukan untuk melantik, untuk apa saya hadir gitu kan. Ini karena apa?
keunikan kita di Pramuka itu memang satu organisasi tetapi punya dua sumber gitu ya, dua struktur. Dari segi struktur kegerakan kepramukaan, gugus depan itu kan ada di bawah kuartir cabang. Karena kita di perguruan tinggi ya. Ya kalau di sekolah-sekolah mungkin di bawah kuartir ranting, kemudian kuartir ranting di bawah kuarcap, kuarcap di bawah kuarcap, kuartir di bawah kuarnas. Kita ada gugus yang ada di paling depan. Seperti ya Kak. Cuma karena kita gugus depan yang ada di perguruan tinggi, ya komunikasi kita selama ini biasanya ke kuartir cabang langsung. Kemudian, nah tentunya dalam hal ini Mabigus kan dilantik oleh kuarcap. Iya Kak. Nah akhirnya setelah kita pemahaman, Mabigus dilantik dulu oleh kuarcap, kemudian Mabigus melantik anggota dewan Racana. Iya. Nah baru clear. Barulah jelas ya Kak. Setelah Mugus ada pelantikan. Terus juga jajaran Mabigusnya juga sudah ada pada saat itu ya Kak? Betul. Sudah. Nah karena itu maka untuk membedakan antara yang pramuka dengan yang lain, di pramuka kita dikasih UKK. Ya, UKK. Dikasih nama UKK. Kenapa sih Kak ada perbedaan? Karena di sini kan ada yang UKM, mengapa pramuka dikatakan ada UKM, ada UKK kan? Iya. Unit kegiatan mahasiswa, kemudian ada unit kegiatan khusus. Nah untuk yang UKM itu ya betul-betul yang murni dibentuk oleh mahasiswa. Nah kalau UKK itu pada prinsipnya adalah bagian dari struktur yang ada di luar. Jadi kita adalah bagian dari struktur kuartir cabang ya di gerakan pramuka gitu ya. Iya. Nah begitu juga dengan Menwa itu dari Angkatan Darat, kemudian Korps Sukarela KSR ya. itu juga bagian dari PMI. Nah untuk yang ada instansi induk ya yang ada instansi induknya itu kita nyebutnya UKK. Berarti ini UKK UKM ini Kak yang khususnya untuk UKK Pramuka itu emang berarti udah sejak tahun 1999 berarti itu sudah disebut UKK ya Kak, atau dari awal tahun 99 itu kita disebut UKM dulu atau gimana perjalanan UKK? Hanya gugus depannya ya? Hanya gugus depan saja ya. Kalau UKK itu sejak STAIN. Oh sejak STAIN kita sudah digelar UKK? Bukan sejak STAIN, sejak YIN. Nah kalau di STAIN kita hanya gugus, atau mungkin boleh jadi juga ada yang menganggap itu dua hal yang berbeda. Karena ketika datang ke sini selalu yang muncul di situ Sanggar Racana. Nah padahal mereka lupa kalau Racana itu hanya bagian dari gugus depan. Cuma karena kita hanya satu satuan kan, tidak ada penegak, tidak ada penggalang, tidak ada siaga. Yang gugus depan kita ya satu Racana aja, dan Racana kita dengan satuan terpisah. Ada putra, ada putri. Yang idealnya sih memang ke depan mudah-mudahan ya tinggal doakan saja. Ini masih menjadi perjuangan kami. Ke depan kita dapat pangkalan, dapat sekretariat yang sudah sesuai dengan gudopnya. Jadi gudop putra dapat pangkalan putra, gudop putri dapat pangkalan putri, dapat kantor gitu ya. Oh berarti dapat ruangan baru ya Kak? Ya. Sekretariatan yang baru gitu. Pangkalan itu kan juga ngantor, bisa dibilang ngantor. Nah kuartir itu sendiri juga artinya kantor. Kuarnas itu kantor tingkat nasional. Kuarcap itu kantor tingkat cabang. Nah kuartir itu kantor. Sama juga istilah pramuka. Pramuka itu kan orang tahunya Praja Muda Karana. Ya. Nah ternyata yang memberi istilah pertama itu bukan kepanjangan dari Praja Muda Karana. Pak Hamengkubuwono ke-9 itu ngasih nama itu Poromuko. Nah, artinya Kak? Poromuko itu pasukan yang ada di baris depan itu. Oh, barisan yang paling terdepan. Ya, barisan paling terdepan. Jadi kita itu barisan paling depan, makanya gugus depan disebut Poromuko. Poromuko. Iya. Poro ya, siapa yang ada di muka itu lah Poromuko. Poromuko. Nah, kemudian dalam seiring perjalanan sejarah pramuka berubah menjadi pramuka, dan itu kepanjangan dari Praja Muda Karana. Rakyat yang muda, yang umurnya masih muda
tapi Suka punya berkarya. karya Iya. banyak. Baik, kan kita juga ingin bertanya dengan kakak mengenai kan alhamdulillah Racana sudah berdiri selama 21 tahun dan kita menanya peran penting Racana ini untuk kampus YIN. Apakah ada kontribusi yang sangat yang bisa membantu kampus untuk sama-sama untuk memajukan YIN Pontianak gitu? Kalau kontribusi ya, untuk kontribusi pramuka ke IAIN itu udah nggak bisa diragukan lagi. Kenapa saya katakan tidak bisa diragukan? Ya bisa dikatakan satu-satunya lembaga pendidikan non formal yang terstruktur Iya. itu adalah pramuka. Satu-satunya lembaga pendidikan non formal yang terstruktur, yang semuanya ada ketentuannya, itu adalah pramuka. Dan targetnya jelas, sesuai dengan yang ada di Trisatya. Trisatya dan Dasa Dharma ya kan? Ya. Penerapan. Di dalam Trisatya itu kan sudah jelas demi kehormatanku. Aku berjanji dan Nah, artinya yang dijadikan jaminan kepada siapapun itu adalah kehormatan dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia berjanji dengan kehormatan dirinya sendiri, demi kehormatanku. Nah, cuma kita berharap kalaulah di penegak itu di dalam Trisatya itu mengatakan ikut serta, memang mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ya, kita berharap di Pandega itu sudah berubah menjadi ikut serta membangun masyarakat, bukan mempersiapkan diri lagi. itu khusus penggalang ya kak? Penegak, Penegak dan penggalang. ya penegak dan penggalang. Ya kalau Pandega jangan ikut serta lagi lah. Harusnya maaf, jangan mempersiapkan diri lagi, harusnya sudah ikut serta. Nah, tadi alhamdulillah saya lihat juga ada ikut serta di namanya di Piatu, Ya. kemudian di kegiatan-kegiatan kemah Ramadan, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan. Itu semuanya menunjukkan kalau kita sudah ikut serta, dan itu semua tentunya akan meningkatkan nama baik YIN Pontianak. Nah, cuma kadang-kadang coba ya mungkin pesan kakak ya untuk semuanya, kita ngurus orang terus lupa dengan ngurus diri sendiri. Iya benar kak. Nah, Karena juga mengurus orang ternyata hanya omongan tuh lebih enak daripada kita Betul. melakukannya kak. artinya kita bantu orang, menjaga cipta alam dan kasih sayang sesama manusia ya. Sementara alam di sekitar kita abaikan. Tapi kalau di kakak lihat sih alhamdulillah perkembangan Sanggar Pramuka dari awal, dari gubuk yang doyong ya lantai bisa bergerak semua, ketika hujan bocor sana sini, dengan kondisi yang ada saat ini itu sangat jauh berbeda dibanding zaman-zaman di awal dulu. Dulunya sanggar kita posisinya Kapan di sih? ruangan di depan. Ya, sanggar kita itu sebenarnya dulunya itu adalah garasi mobil ya. Di gedung mana kak? Di FTIK gitu? Udah nggak ada lagi, udah Oh nggak ada, karena semua total Kalau kampus posisinya ya. sekarang itu di samping gazebo. Gazebo. Nah, di antara ya di gedung Fakultas Syariah. Syariah ya. Nah, di gedung Syariah itu dulu ada jalan di situ, dan di situ ada garasi mobil. Nah, di garasi mobil itulah yang kemudian ketika mobilnya udah nggak ada lagi, karena sering dipakai di luar, garasi ini kita pakai untuk sanggar. Jadi ya atapnya bolong-bolong, dindingnya bolong-bolong, ya. Tapi ya kita terima apa adanya dulu kan. Kemudian dapatlah bergabung dengan ada salah satu rumah sisa pembangunan gedung ya, di Reksikit gitu ya. Dari Sikit kita minta untuk dari Sikit itu tidak dirobohkan, kemudian kita jadikan sanggar. Nah, itu perkembangan sanggar ya, yang saya lihat, yang saya pantau. Alhamdulillah kondisi saat ini dalam waktu 21 tahun ini jauh perubahan. Mudah-mudahan semakin jaya
semakin Amin. sukses, Amin. Ya Rabbal semakin Alamin. bertambah kiprahnya bagi masyarakat, semakin berguna bagi bangsa, nusa dan negara. Baik, untuk kakak yang menonton live streaming pada hari ini, nanti kita akan membuka sesi pertanyaan. Dan saya juga lupa memperkenalkan, nah Kak Sumarwan ini adalah salah satu jajaran Majelis Pembimbing Gugus Depan Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah telah banyak berkontribusi untuk Racana IAIN Pontianak dan bisa adalah salah satu penyalur dinamika kita untuk di kampus IAIN Pontianak. Dan untuk kakak yang ingin bertanya, silakan please komen di Instagram kita Racana IAIN Pontianak apa saja yang ingin ditanyakan mengenai apa Racana itu di perguruan tinggi. Baik Kak, bisa silakan untuk diminum dulu Kak. Dan untuk kakak besok juga jangan lupa pantengin terus Instagram Racana IAIN Pontianak. Bakal ada kita hadirkan di tengah-tengah talk show Racana IAIN Pontianak dalam rangka hari jadi Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah yang ke-21 tahun dengan narasumber siapa aja. Nah, kita akan tetap memfollow up kegiatan yang akan kita jalankan dari tanggal 29 hingga tanggal 3 Oktober adalah hari puncak Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah. Jadi juga kita Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah memiliki salah satu channel YouTube namanya Ardaskot. Jangan lupa untuk kakak yang selalu pantengin terus channel kita. Kita akan mengupload kegiatan-kegiatan Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah dan kita dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like setiap kegiatan yang kita posting. Baik kakak-kakak yang saya hormati juga, mungkin ada yang nonton dari kakak Purna, kakak anggota Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah, tetap bersemangat dan bersinergi untuk semarak hari jadi Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah. Baik kakak. Pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Ya. Mungkin ini dari atas nama siapa bisa kita sebutkan Kak? Budiman Smart. Dari akun Budiman Smart. Oh, dari akun Kak Budiman Smart. Iya, benar. Benar-benar. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada pertanyaan nih Kak. Yang pertama, bagaimana peran sesungguhnya pramuka tingkat perguruan tinggi? Bisa dipahami Kak? Ya. Langsung. Langsung Kak, langsung satu pertanyaan dulu dijelaskan Di dalam sistem kepramukaan itu kan kita dengan PDMPK ya, prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Nah, di situ ada sistem AMONG. Nah, sistem AMONG ini ing ngarso sum tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri ngandayani. Untuk level siaga penggalang kita posisinya ingarso sumtulodo. Untuk penegak kita posisinya ing madyo mangun karso. Ketika ada di tengah-tengah kita membangun motivasi, semangat. Kalau di depan, kalau siaga penggalang kita harus ngasih contoh, ngasih supaya dapat ditiru. Nah, untuk di penegak itu Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu sifatnya mendorong dari belakang. Mendorong dari belakang itu artinya di level pandega kita sudah tidak terlalu banyak lagi bermain terkait dengan keterampilan, terkait dengan ketram ya, keterampilan pramuka ya. Kita lebih banyak pada diskusi bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Karena itu maka peran pandega yang ada di perguruan tinggi bagi masyarakat itu adalah menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat sosial, massal, dan
dengan cara sesuai yang ada di dalam dasar dharma. Ya, misalnya cermat, hemat, dan terus jadi pakai duit itu tidak terlalu boros. Iya. Cara kerjanya kreatif, kemudian tidak merusak alam. Nah, minimal itu yang harus kita yakini. Artinya solusi yang dilakukan itu sesuai dengan yang ketentuan yang ada di dasar dharma. Karena itulah yang menjadi jalan hidup kita, ya, di pramuka. Ya. Nah, jadi kita berharap semua pendega yang ada di Racana Abu Nuwas dan Racana Rabiatul Adawiyah dapat memberikan solusi yang win-win solution sesuai dengan dasar dharmanya bagi masyarakat. Ya, tentunya harus dilatih. Itu minimal apa yang dibahas gitu ya, untuk melatih ketajaman. Berikutnya apa? Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua Kak, baiklah ini sama kamu. Ini dari kakak. Oh ini kita tidak tahu Kak namanya siapa. Hari 12. Hari 12. Hari 12. Ya. Hari 12. Hari 12. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Budiman. Ya, terima kasih Kak Budiman atas pertanyaannya. Oke, lanjut Kak, kita pertanyaan kedua yaitu tentang berhubung Kakak sebagai salah satu pejabat kampus, apa yang dapat kami lakukan untuk berkontribusi untuk kemajuan kampus Kak? Ini pertanyaan dari Kak Ari. Ini mungkin dari Perti lain atau dari Racana ini. Kita belum tahu Kak siapakah beliau. Ini saya nggak tahu nih apakah pertanyaan atau tawaran ya. Ini tawaran ini Kak. Ya tentunya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pimpinan pada saat PBAK ya. Ya, PBAK. PBAK atau pada saat harlah juga sebelum-sebelumnya, supaya ada bantuan kontribusi dari UKK Pramuka terhadap kampus, dan kebetulan itu ada di wilayah kakak di bagian umum. Nah yang diminta oleh beliau itu minimal hari Sabtu kah atau hari Minggu kah keliling kerja bakti ngumpulin sampah yang ada, operasi semut kita. Iya, operasi semut. Nah, ada sampah atau kalaupun minimal setiap hari asal ada lihat, memberi contoh kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain biar bisa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, sehingga kampus kita menjadi aman dan damai. 9 semangat kerja YIN Pontianak itu dapat tercapai. Kampus kami bersih dan indah. Bersih dan indah itu terwujud. Nah, kemudian aman dan damai, tidak terjadi saling melindungi, saling menasihati, saling menjaga. Nah itu kalau kita kaitkan antara 9 semangat kerja YIN Pontianak dengan dasar dharma, dipadukan, itu saling melengkapi. Ya. Nah targetnya memang aman dan damai. Kita tinggal di kampus yang asri kan enak. Tinggal di kampus yang aman, tidak ada pencurian, tidak ada gibah, tidak ada hasad, hasud. Jadi baiti jannati, diwani jannati. Rumahku adalah surgaku, kantorku juga adalah surgaku. Sangkar kita ini surga, kuartir juga surga, pangkalan juga surga. Nah, kalau memang surga itu bisa kita ciptakan, kenapa harus kita buat yang lain? Ya, benar. Gitu. Terima kasih tawarannya. Baik, terima kasih. Dari Kak Ari ya? Ya. Baiklah, kita lanjut. Mungkin dari kakak yang lain yang sedang menonton live streaming di Instagram Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah yang masih ingin penasaran tentang Pramuka YIN Pontianak, silakan. Dan kita juga ingin bertanya, minta apa sih harapan kakak untuk Pramuka bertepatan hari ini Pramuka YIN Pontianak telah berusia selama 21 tahun. Dari perjalanan sejarah yang ada, ya tentunya itu cita-cita semua pramuka ya. Iya kak. Cita-cita semua pramuka itu menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa,
dan punya kontribusi andil yang besar. Artinya kalau kita lihat dari cara pakaian pramuka, seragamnya itu sebenarnya sudah menunjukkan jati diri seorang pramuka. Aku ini pengen dikenal loh. Nah, kenapa kita tempel bed begitu banyak, TKU, TKK di mana-mana? Nah, tentunya harus sesuai lah dengan yang kemampuan kita kan. Nah, kita seorang yang ahli berenang, ahli nyelam dan sebagainya, kita tempelin di sini. TKK berenang sampai tingkat utama misalnya kan, menunjukkan kalau memang kita betul-betul ahli di bidang itu, sampai menyelam juga ahli. Nah, jangan sebaliknya, tidak pandai berenang, TKK berenang ditempel, yang lain lihat ya celaka lah kita di situ. Nah, artinya pramuka ingin diakui. Setiap pramuka, maksudnya individu pramuka ya, ingin diakui di kalangan yang ada di sekitarnya, dan dia tidak ingin ngomong banyak. Orang cukup lihat aja apa yang ada di TKK-nya atau di TKU-nya, sehingga orang udah tahu mengukur, oh dia ini pandai apa. Jadi dengan begitu kita berharap kita dapat dikaryakan. Ya, pramuka, praja muda karana, berkarya. Kita dapat dikaryakan oleh siapapun yang ada di sekitar kita berdasarkan kompetensi yang kita miliki. Nah, di mana letak kompetensinya? Lihat aja TKK-nya. TKK-nya bisa apa? Nah, bisa berenang berarti. Ya. TKK berenang berarti bisa berenang ya kak? Kalau TKK-nya tukang ya berarti dia andal di bidang tukang. Pertukangan. Kalau TKK-nya perkemahan berarti dia handal di bidang perkemahan dan seterusnya, atau P3K dan seterusnya lah gitu. Atau dia handal di bidang sandi. Nah, cuma biasanya yang begitu kan penggalang ya. Iya, tidak usah. Nah, kalau pendegak biasanya itu ya ada pencoba, ada penggagas, ada perintis, ada pendobrak gitu ya. Kalau di pendegak, nah itu sebenarnya juga punya makna masing-masing. Nah, kalau kita di Racana itu biasanya sudah masuk ke Saka ya. Kecenderungan masing-masing itu biasanya bergelut ke Saka. Ada yang masuk Saka Bahari, ada yang masuk Saka Bakti Husada. Yang hobinya di bidang kesehatan, dia bergabung dengan Bakti Husada. Nah, hobi yang ngatur-ngatur lalu lintas gabung dengan Bayangkara. Hobi perang gabung dengan Wirakartika. Atau dia pengen belajar tentang senjata, tentang bagaimana supaya di hutan dan seterusnya gitu ya. Atau mau jadi sniper misalnya, atau mau jadi nelayan ya bergabung dengan Saka Bahari. Artinya di luar kepramukaan itu juga ada satuan-satuan yang dapat dimanfaatkan oleh para pendegak dan pendegah untuk diberdayakan, sehingga kompetensi yang udah ada dapat dikembangkan lagi. Dan dengan adanya Saka, bed Saka di bahunya itu sama aja dengan TKK. Kan keahlian. Ya, cuma kalau Saka kan biasanya udah pendegak-pendegak ya, yang ikut Saka kan. Nah, kalau saya ke penggalang itu ya pakai TKK-nya lah itu. Nah, kalau yang udah di pendegak itu di Kesaka. Nah, kita berharap dengan adanya bed Saka tadi, orang tahu kompetensi kita apa. Ya, syukur-syukur kalau nanti ada satuan-satuan karya lagi yang muncul, pariwisata kah misalnya, atau penterjemah kah. Ya, sekarang kita dibutuhkan banyak penterjemah nih, karena orang asing berdatangan ke Indonesia kan. Nah, kita butuh penterjemah yang banyak. Dan ini kan kita ingin bertanya tentang harapan kakak untuk Racana Abunuwas Rabiatul Adawiyah kak. Harapan pendek, ya kita berharap gugus depan kita tetap eksis. Ya, amin. Ya, tetap eksis. Kemudian fasilitas yang ada dapat dikembangkan, sehingga dengan fasilitas yang ada atau dengan fasilitas yang mumpuni atau yang mapan dan cukup,
orang akan berkarya dengan maksimal. Totalitas Nah. terbatas. Tapi di satu sisi ini juga jangan dijadikan sebagai hambatan, justru dijadikan sebagai tantangan ya. Ya. Sebagai tantangan artinya keterbatasan, kita di pramuka sudah biasa dibatasi. Khususnya Nah. tahun ini kita banyak tantangannya Kak. Ada lagi wabah corona Ya. ini yang adalah salah satu tantangan gimana kita yang selaku pramuka yang memiliki kegiatan itu baik terhambat. Ya, seperti itu. Dan baru-baru ini juga di Kapuas Hulu, Ya. di Melawi, itu terjadi banjir bandang yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Baru terjadi di tahun 2020. Itu ketinggian air itu sampai di atas 2 meter. Sampai rumah-rumah semuanya pada tenggelam. Tenggelam. Ya. Dulu pernah tahun 2010. Nah, di sana kebetulan ada juga ya abang ipar saya sendiri Ya. yang menjadi KPD di sana, pramuka juga. Dia punya ya semacam satuan ya, satuan khusus, satuan kerja. Kalau di pramuka biasanya berkata kerja ya, regu kerja, sangga kerja, reka kerja. Nah, dia punya satuan kerja di situ. Nyebutnya pramuka peduli bencana. Pramuka peduli bencana ya. Ya. Tanpa harus takut, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Baik, untuk kakak-kakak terima kasih sudah menonton live streaming kita pada hari ini, dan terima kasih juga nonton live streaming dari awal hingga akhir. Dan hari ini kita tetap semangat. Terima kasih juga kepada Kak Suparman atas waktunya, Kak. Dan semoga kita selalu sehat ya Kak. Amin. Amin. Semoga juga wabah corona ini cepat berlalu, karena kita juga sudah rindu tentang kegiatan yang akan kita laksanakan juga Kak. Karena semoga tahun depan kita bisa udah bebas dari namanya corona ini. Amin. Dan kita rencana bisa mengembangkan lagi kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, untuk peserta didik. Semoga dengan harapan ini untuk tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan normal seperti biasanya. Baiklah, kita sudah di ujung acara talk show hari ini. Semoga dengan adanya talk show hari ini tentang Pramuka YN Pontianak. Baik, terima kasih untuk seluruh kakak, baik yang Kak Purna yang udah menonton live streaming kami. Halo Kak, semoga kita selalu dalam sehat walafiat, amin. Untuk yang lagi sakit, kakak anggota yang mungkin ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, amin ya robbal alamin. Terima kasih, dan kita juga mengingatkan untuk rangkaian agenda kita hari ini hingga tanggal 3 Oktober. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan syukuran ke panti asuhan dan talk show. Nah, talk show ini kita akan adakan dari hari ini tanggal 29 September hingga 1 Oktober hari Kamis ya Kakak. Silakan untuk jadwal jam tayangnya bisa Kakak lihat di Instagram Racana Abunuwas Rabiatul Racana YN Pontianak, mohon maaf, agak meleceh sedikit mulutnya. Baik, terima kasih, saya akhiri, dan terima kasih buat kakak yang udah menonton, dan jangan bosan. Mohon maaf dari kata-kata, mungkin dari kata saya ada yang kurang berkenan ataupun yang salah. Nah, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, terima kasih. Sip. Terima kasih Kak. Ya Allah.